Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya berharap dan saya selalu berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik dan kita semua dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Karena kita punya Allah yang luar biasa dan kita punya Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 6 ayat 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu berasal dari Tuhan dan itu punyanya Tuhan. Dan itu haknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat seperti Nuh untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di ayat 9 kita baca, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata untuk mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan seperti yang didapatkan Nuh, yang pertama adalah kita harus hidup benar dan tidak bercela. Kita harus hidup benar sesuai dengan firman, Bapak Ibu. Kita harus hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup tidak bercela. Artinya kita hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup benar, biarlah kita boleh menjadi contoh di mana setiap orang melihat bahwa kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Saudara, adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain untuk kita dapat kasih karunia, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah sehingga ia mendapatkan kasih karunia. Bagaimana cara hidup bergaul dengan Allah? Tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali kita harus membaca firman-Nya dan berdoa. Membaca firman adalah kita mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan kita lewat firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Membaca firman berarti merenungkan apa yang Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang akan Tuhan perintahkan bagi kita. Dan yang kedua adalah berdoa. Berdoa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Berdoa untuk memperoleh apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Berdoa itu untuk mengetahui apa yang Tuhan mau perintahkan dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan biarlah kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita belajar dari Nuh, karena Nuh di Alkitab mencatat dia adalah orang yang benar pada zamannya dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah biarlah mulai hari ini kita mau belajar dari Nuh bahwa kita mau hidup benar dan kita mau bergaul akrab dengan Tuhan sehingga kasih karunia itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar Tuhan, menerima kasih karunia-Mu itu tidak sembarangan, bahwa Engkau memberi kasih karunia itu bukan tanpa alasan, tapi biarlah kami memperoleh kasih karunia itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Nuh mendapat kasih karunia itu, kami juga merindukan kasih karunia itu Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami terus untuk hidup benar dan ajar kami terus untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu diberikan Tuhan bukan tanpa alasan. Tapi kasih karunia itu diberikan karena kita menyelesaikan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Kita jadi orang yang hidup benar dan kita jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.